Salam jumpa lagi sahabat BWI. Salam sukses buat kita semua. Selamat datang juga di channel kami, Bright World International, dengan lebih dari 50 video-video yang memberi Anda wawasan praktis dan inspirasi segar, yang bisa membantu Anda dalam melakukan aktivitas sehari-hari, baik di dunia kerja maupun di kehidupan pribadi. Selamat menikmati video kita kali ini, yang bisa membantu Anda dalam interview atau wawancara. Di akhir dari suatu interview atau wawancara lamaran pekerjaan, pernahkah kamu mendapatkan pertanyaan seperti ini dari si pewawancara? Apakah ada yang ingin Anda tanyakan pada kami? Hal ini biasanya terjadi ketika si pewawancara sudah selesai dengan pertanyaan mereka, dan membuka kesempatan terakhir untuk kamu bisa menanyakan hal-hal yang mungkin kamu kurang mengerti, atau hal-hal tambahan yang ingin kamu ketahui mengenai pekerjaan yang kamu lamar atau mengenai perusahaannya. Sebaiknya kamu tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, tetapi sayangnya seringkali sebagian orang tidak siap dengan pertanyaan yang akan ditanyakannya. Lalu, pertanyaan apa yang sebaiknya ditanyakan? Dan apakah ada pertanyaan yang sebaiknya dihindari? Art Markman, seorang profesor di University of Texas, dan John Lees, ahli strategi karir yang berbasis di Inggris, berdasarkan pengalaman dan pengamatannya, mereka merekomendasikan tentang cara menghadapi pertanyaan di akhir wawancara tersebut. Mereka juga memberikan contoh pertanyaannya yang mereka lihat berhasil dalam membangun citra positif si pelamar kerja dalam kesempatan wawancara tersebut. Inilah rangkuman dari rekomendasi mereka. Apa yang perlu kamu persiapkan untuk menghadapi pertanyaan di akhir dari wawancara? Dalam hal ini, kamu perlu fokus pada dua tujuan. Yang pertama adalah, bahwa kamu perlu menganggap wawancara itu sebagai kesempatan kamu untuk mendapatkan gambaran mengenai organisasi atau perusahaan tersebut. Dan dari gambaran itu, kamu akan bisa berpikir lebih dalam lagi, apakah kamu benar-benar ingin bekerja di sana. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang akan kamu ajukan, akan bisa membantu untuk hal itu. Tujuan kedua adalah bahwa kamu perlu menganggap bahwa kesempatan untuk bertanya di akhir wawancara itu, sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan itu. Oleh sebab itu, persiapkanlah 3 atau 4 pertanyaan yang menurut kamu paling cocok untuk memenuhi kedua tujuan tersebut. Selain fokus pada kedua tujuan tersebut, hal berikutnya yang perlu kamu perhatikan adalah bagaimana kamu menyampaikan pertanyaannya. Sangat disarankan untuk menyusun kalimat pertanyaan yang melibatkan diri kamu di dalam hal yang kamu tanyakan. Tujuannya agar sewaktu kamu mengajukan pertanyaan itu, si pewawancara menerimanya, dan menjawabnya sambil membayangkan bahwa kamu sudah terlibat di dalam hal yang kamu tanyakan. Berikut ini contohnya. Sebuah pertanyaan yang biasa. Apa sasaran dari pelaksanaan tugas pekerjaan ini? Kalimat pertanyaannya bisa kamu ubah menjadi, apa sasaran yang perlu saya perhatikan ketika saya melaksanakan tugas pekerjaan ini? Menurut John Lees, kalimat bertanya seperti itu akan memberikan efek psikologis yang hebat, karena segera setelah si pewawancara memvisualisasikan kamu melakukan pekerjaan itu ketika menjawab pertanyaanmu, gambaran itu akan melekat di dalam memori positif mereka. Hal terakhir yang perlu kamu persiapkan adalah, berusaha menjadi tenang ketika wawancara berlangsung, bersikap menghormati si pewawancara, dan fokus pada semua pertanyaan dan penjelasan yang terjadi selama wawancara berlangsung. Kuncinya adalah membuat wawancaranya terasa seperti percakapan tentang sebuah topik yang menarik untuk diketahui lebih banyak. Berikut ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang bisa kamu gunakan ketika ada tawaran kesempatan untuk menanyakan sesuatu di akhir wawancara kerjamu. Contoh pertanyaan terkait dengan tugas tertentu atau pekerjaan yang kamu lamar. Contoh pertanyaan pertama, apa yang diharapkan dari saya dalam mengisi peran dalam lowongan pekerjaan ini? Contoh pertanyaan kedua, apa hal terpenting yang harus saya capai dalam 90 hari pertama saya bekerja di sini?
Contoh pertanyaan ketiga, seperti apa proses review kinerja di sini? Seberapa sering saya akan dievaluasi dan diberi feedback secara resmi? Contoh pertanyaan keempat, sasaran apa yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja saya? Contoh pertanyaan kelima, apakah saat ini ada tugas khusus yang harus saya selesaikan dalam waktu dekat? Contoh pertanyaan terkait dengan tim kerja di mana kamu akan terlibat di dalamnya. Contoh pertanyaan pertama, keterampilan apa yang diharapkan dari saya agar tim kerja bisa bekerja lebih optimal? Contoh pertanyaan kedua, apa tantangan terbesar yang mungkin saya hadapi di posisi ini? Contoh pertanyaan ketiga, bolehkah saya diberi gambaran tentang tim kerja di mana saya akan terlibat di dalamnya? Pertanyaan tentang perusahaan di mana kamu melamar kerja. Satu catatan penting di sini adalah, untuk tidak menanyakan hal-hal yang dapat dengan gampang kamu temukan melalui pencarian di Google. Contoh pertanyaan pertama, apa tujuan saat ini yang menjadi fokus perusahaan, dan bagaimana saya bisa ikut berperan dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut? Contoh pertanyaan kedua, bolehkah saya mengetahui tentang budaya kerja di perusahaan ini? Contoh pertanyaan ketiga, hal-hal positif apa yang bisa saya ceritakan kalau ada keluarga atau orang lain yang menanyakan mengenai tempat bekerja saya di sini? Contoh pertanyaan tentang kemungkinan pengembangan karir dan peluang masa depan. Menurut Art Markman, adalah penting buat kamu untuk memahami seperti apa kemungkinan pengembangan karir dalam pekerjaan yang kamu tekuni. Misalnya untuk mungkin 5-10 tahun ke depan. Berikut adalah contoh pertanyaannya. Kesempatan belajar dan pelatihan apa yang bisa saya dapatkan dalam tugas dan peran saya di perusahaan ini? Dan sebagai penutup, kamu bisa menanyakan pertanyaan seperti contoh ini. Apa langkah selanjutnya yang harus saya lakukan dalam proses perekrutan ini? Selanjutnya, berikut ini adalah contoh pertanyaan yang sebaiknya dihindari sebelum kamu dinyatakan diterima bekerja di perusahaan tersebut. Biasanya topik-topik pertanyaan ini akan dijelaskan ketika kamu diundang untuk datang lagi untuk menerima konfirmasi penerimaan kerja. Contoh pertanyaan yang sebaiknya dihindari adalah pertanyaan mengenai besaran gaji awal dan fasilitas untukmu. Pertanyaan mengenai besaran atau cakupan asuransi kesehatan untukmu. Pertanyaan mengenai kebijakan cuti berbayar. Pertanyaan mengenai kepastian apakah kamu diterima atau tidak. Itulah contoh-contoh pertanyaan yang bisa kamu gunakan di akhir wawancara lamaran kerja. Tentu saja Anda tidak akan menanyakan semua contoh pertanyaan itu, karena si pewawancara bisa merasa terganggu. Oleh karena itu, cobalah untuk memilih pertanyaan yang lebih relevan sesuai dengan prioritas keingintahuan kamu. Sampaikanlah pertanyaannya dengan sopan dan sikap hormat, dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia. Saran terakhir, cobalah untuk memperhatikan bahasa tubuh si pewawancara. Kalau kamu dijadwalkan untuk diwawancarai selama 1 jam, dan mereka memberi kesempatan untuk kamu bertanya di 5 menit yang tersisa, pilihlah 1 atau 2 pertanyaan yang menurut kamu paling penting. Kamu akan selalu memiliki lebih banyak waktu untuk mengajukan pertanyaan lagi, ketika kamu sudah mendapatkan panggilan wawancara berikutnya, atau bahkan ketika sudah mendapatkan konfirmasi tentang diterimanya kamu di perusahaan tersebut. Nah, tidak terasa kita sudah berada di akhir video ini. Kami berharap agar Anda dapat menangkap wawasan pemikirannya, dan menggali inspirasi yang tersirat di dalamnya. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda dalam menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk pengembangan pribadi dan karir Anda. Dengan mengklik tombol like dan subscribe-nya serta memberi komen, Anda sudah membantu channel kami untuk bisa terus memberi wawasan dan inspirasi bagi sahabat BWI yang ingin terus mengembangkan dirinya. Selamat beraktivitas.